Oke. Nanti sama-sama kita koreksi ya kalau ada kesalahan. Nah, setelah kita masukkan LAN unit yang masih dalam bentuk yang masih satu provinsi ini, terus kita masukkan poligon kecamatan daerah analisis kita. Misalnya sini Sukron contohkan untuk kecamatan Tembesi. Nah, untuk mendapatkan poligon atau SHP daerah itu teman-teman bisa dapat di INA Geoportal. Maaf. Nanti kalau teman-teman download di Enogeo Portal, filenya akan dalam bentuk RAR. Nanti diekstrak aja. Nah, kita masukkan poligon daerah. Karena dari Enogeo Portal itu bentuknya per kabupaten, jadi kita masukkan per kabupaten dulu. Masih kecamatan. Nah, ini kan masih dalam satu kabupaten Batanghari. Terus teman-teman pilih untuk kecamatan masing-masing dengan klik kanan layar SHP daerah Batanghari, kemudian depan atribut tabel. Terus aktifin editingnya, start editing. Pilih yang administrasi kecamatan, oke. Nah, terus cari kecamatan masing-masing. Misalnya sekarang di sini ngambil Tembesi. Nah, teman-teman silakan hapus kecamatan selain Tembesi di atribut table. Dengan cara silakan klik kecamatan yang bukan Tembesi, terus klik kanan, pilih delete selected. Hapus semua yang bukan kecamatan Tembesi. Nah, sehingga menyisakan poligon di daerah Tembesi saja. Setelah dihapus, jangan lupa di stop editing agar SHP-nya bisa tersimpan. Nah, kalau udah selesai, terus kita potong SHP LAN unitnya berdasarkan daerah kecamatan. Untuk klipnya atau memotong LAN unitnya, itu di geoprocessing, pilih klip, kemudian di input rasternya kita pilih LAN unit Jambi seed, klip feature-nya pilih administrasi kecamatan atau poligon untuk panduan pemotongnya. Data frame-nya Arun. Iya. Data frame guna. Nah, kalau tadi kan kemungkinan itu spasial referensinya atau data frame-nya itu berbeda. Itu bisa kita atur di sini.
di Toolbox, kemudian Management Tools, Projection, terus pilih Project. Raster tuh soal. Kalau raster tuh untuk data raster yuk. Pilih tadi kan yang konfliknya di administrasi kecamatan. Ini kita cek lagi di geographic coordinate sistemnya. Udah WGS 84, terus yang LU-nya udah WGS 84 juga. Nah, terus kita ulang proses clippingnya. Pilih poligon yang mau dipotong, terus pilih pemotongnya. Nah, itu kan tidak ada lagi tanda seru karena data referensi spasialnya udah sama-sama WGS 84. Nah, kalau teman-teman mau simpan poligon kecamatan, silakan atur di output feature class. Kalau teman-teman mau menyimpan poligon kecamatan masing-masing. Di sini, di output feature class ngaturnya. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah ada notif seperti ini, biasanya sih udah proses clippingnya udah selesai. Nah, jadi land unitnya hanya tersisa di Kecamatan Tembesi aja. Nah, kemudian kita klik kanan di LU Jambi Sheet yang sudah dipotong atau land unit yang sudah dipotong per kecamatan, kemudian open attribute table. Nah, di sini kita lihat land unitnya. Langkah pertama kita lihat land unitnya. Ini ada dua land unit. Ini sebenarnya sama aja isinya. Jadi kita bisa hapus satunya, land unit duanya bisa kita hapus karena isinya sama dengan tabel land unit di sebelahnya. Kita delete file saja. Nah, silakan teman-teman untuk mempermudah pengisiannya, silakan teman-teman catat land unit yang ada di kecamatan teman-teman masing-masing. Misalnya di Tembesi, berarti di Tembesi itu land unitnya ini saja. Ada AU 1.2, kemudian ada AU 4.1.1. Nah, cara penentuan jenis tanahnya, setelah teman-teman catat land unitnya, silakan cari di buku tanah. Nah, bagaimana cara nyari jenis tanahnya di buku tanah? Di buku tanah itu kabarnya ada empat macam. Nanti teman-teman silakan cari aja atau hubungi aja masing-masing yang pegang buku itu, minta tolong aja cariin kode land unit yang teman-teman butuhkan, atau mungkin bisa dilihat di lembaran yang udah difoto, yang udah di-share di grup, yang udah di-share sama Wahyu kemarin dalam bentuk PDF. Semalam Sukron udah share yang dalam bentuk JPEG di grup. Nanti silakan dilihat-lihat aja. Silakan buka lembaran land unitnya, misalnya yang ini.
Kita cari yang pertama itu yang AU 1.2. Nah, teman-teman lihat di buku tanah itu bagian sini, bagian atas ini, land unitnya sesuaikan dengan land unit yang ada di kecamatan masing-masing. Nah, nanti berarti sekarang cari AU 1.2 ya. Karena di sini AU 1.2. Kita cari lembaran yang AU 1.2. Nah, ini merupakan lembaran yang 1.2. Untuk lihat jenis tanahnya, cari lembaran yang seperti ini. Karena lembarannya itu kan setiap land unit itu ada 2 lembar. Satu lagi itu yang seperti ini, yang ada gambar seperti ini ya. Untuk lihat jenis tanahnya, kita cari yang lembaran yang seperti ini, AU 1.2. Nah, kalau udah dapat lembaran yang sama, land unit yang cocok, terus kita lihat di bagian USDA class. Kita lihat di sini. Kita lihat di USDA class. Kemudian kita lihat ini masih dalam bentuk ordo jenis tanah, belum jenis tanahnya. USDA class ini ada Tropok Webs, di Stropwebs biasanya ini ada yang cuma 1, ada yang 2 seperti ini, kemudian ada yang sampai 3 dan 4, tergantung land unitnya. Nah, kebetulan land unit di sini 1.2 itu ordonya ada 2, Tropok Web sama Distropwebs. Cara menentukan, kita pilih salah satunya. Cara menentukannya, lihat persentasenya. Kalau persentasenya berbeda-beda, itu pilih yang paling tinggi. Pilih yang paling tinggi, misalnya ada di sini 100%, kemudian ini ada 75, ada 65%. Kita pilih yang 100%. Nah, kalau seperti ini kan kedua-duanya sama-sama 100% persentasenya. Jadi kita pilih yang paling kiri. Kalau sama-sama 100% atau persentasenya sama, kita pilih yang paling kiri. Berarti Tropok Webs. Kita Tropok Webs. Nah, kita catat dulu tadi yang kita butuhkan. Misalnya AU 1.1.2. Berarti ini kita pilih, karena sama-sama 100%, kita pilih yang paling kiri, yaitu Tropok Webs. USDA kelasnya Tropok Webs. Nah, setelah kita dapat USDA kelasnya, terus kita lihat tabel yang ini. Ini juga udah Sukron kirimkan di grup tabel yang ini. Kita lihat akhiran dari USDA kelasnya. Akhiran USDA kelasnya itu adalah PTS. Nah, kita lihat di sini yang menghampiri akhirannya yang menghampiri PTS di tabel yang tengah ini.
Nah, kalau kita lihat yang menghampiri akhiran PTS itu ada di sini, di EPT. PTS dan EPT itu kan hampir-hampir mirip. Nah, berarti kita dapat untuk Tropok Webs itu EPT. Nah, kita lihat ordonya sebelah kiri. Di sebelah kiri, kita lihat tabel di sebelah kirinya itu adalah insectisol. Berarti ordonya itu insectisol. Kemudian baru kita tentukan jenis tanahnya. Untuk jenis tanah, kita lihat lagi tabel yang satunya lagi. Tabel yang ini. Nah, kita cari ordo insectisol. Insectisol. Nah, kita berarti ini kita dapatkan di sini ada insectisol. Terus jenis tanahnya itu kalau Sukron pilih yang tabel paling kiri. Insectisol berarti ini kan insectisol USDA hasil taksonominya. Berarti jenis tanahnya itu ini. Pot solik coklat atau pot solik aja dibikinnya. Karena di kelas nanti cuma ada jenis tanahnya itu pot solik, tidak ada pot solik coklat, coklat kelabu dan lain-lain. Cuma ada pot solik aja. Berarti jenis tanahnya pot solik untuk insectisol. Pot solik berarti untuk land unit AU.1.2 udah kita dapatkan jenis tanahnya pot solik. Kalau udah didapatkan jenis tanahnya, kita tinggal kita masukkan ke atribut tabelnya. Kita bisa tambahkan filenya atau tabelnya dengan cara klik di tabel option, terus pilih add file. Add file, terus kita bikin nama tabelnya itu jenis tanah. Tipenya kita pilih teks karena kita mau bikin huruf. Kemudian pilih OK. Yes. Nah, ini udah ada. Kemudian jangan lupa juga kita tambahkan tabel satu lagi untuk skor. Bukan, untuk klasifikasi. Klasifikasi. Tipenya juga teks, kemudian OK. Kemudian satu lagi itu untuk tabel skor. Skor, teman-teman pilih yang tipe double. Ya, tipe double. Kemudian klik OK, terus berarti kita udah punya 3 tabel yang akan diisi. Nah, untuk mengisi tabel, teman-teman jangan lupa start editing dulu, terus pilih layar yang akan di-editing. Yang akan diedit, berarti kita akan edit LU Jambi set grade 4. Berarti yang ini. Layar polygon, layar land unit Kecamatan Temesi yang ini. Kemudian klik OK. Terus tinggal kita klik 2 kali aja di sini. Nah, kita akan dapat AU.1.2 tadi jenis tanahnya itu pot solik. Nah, kita tulis saja di sini pot solik. Nah, karena AU.1.2 ini ada banyak, jadi kita copy aja sebanyak land unit yang sama. Nah, kemudian untuk klasifikasinya, tabel klasifikasinya teman-teman bisa lihat di tabel yang ini.
Nah, kita cari jenis tanah yang podsolik. Podsolik. Ini kita dapatkan podsolik. Berarti jenis tanah podsolik itu termasuk yang kelas 4. Klasifikasinya itu PK. Klasifikasinya itu PK, kemudian nilai skornya itu 60. Nilai skornya itu 60. Klasifikasi PK, nilai skor 60 untuk jenis tanah podsolik. Untuk jenis tanah yang lainnya nanti silakan dilihat di tabel yang ini. PK, terus skornya 60. Sama seperti tadi, karena AU 1.2-nya ada banyak, tinggal kita copy aja sebanyak land unit yang sama. Ini. Nah, nanti teman-teman, kalau udah selesai semuanya diisi, nanti teman-teman bisa langsung stop editing aja. Nanti akan ada notif untuk atau pop up untuk konfirmasi untuk menyimpan, pilih hias saja. Nah, nanti setelah terisi semua jenis tanah, klasifikasi dan skor semua land unit, berarti itu udah bisa dipakai untuk analisis arahan fungsi kawasan. Ini Sukron contohkan aja untuk tembesi yang land unit 1.2 aja dulu. Untuk mempercepat penjelasannya, Sukron contohkan yang sudah siap. Kita pilih data. Nah, di sini Sukron udah ada yang siap untuk kecamatan Tembesinya. Ini sudah Sukron isi semua untuk land unit AU.1.2, udah ada jenis tanahnya podsolik, klasifikasinya PK, skornya 60. Terus ada AU 4.1.1, jenis tanahnya juga podsolik, berarti sama, klasifikasinya juga PK dan skornya juga 60. Di sini juga ada HFQ 2.7.3, jenis tanahnya letosol, klasifikasinya kurang peka dan skornya 30. Ini juga sudah sinkronisi semuanya. Nanti setelah teman-teman isi datanya semua, data atribut SAP land unitnya akan seperti ini. Dan data seperti ini sudah bisa untuk analisis fungsi kawasan. Mungkin kalau untuk jenis tanah, untuk buat langkah-langkah buat jenis tanah itu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang masih belum paham, kita selesaikan untuk tanah dulu, nanti kita bahas yang lain. Mungkin ada teman-teman yang masih kurang paham untuk pembuatan peta tanahnya, atau mungkin dalam pengerjaan Sukron tadi ada yang salah, silakan disampaikan. Teman-teman yang juga masih belum paham juga silakan ditanyakan. Karena kita diskusi di sini ya. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sukron. Terima kasih penjelasannya. Ini Sukron, maaf tadi baru masuk juga, telat masuk kan. Data jenis tanahnya dapat dari mana, Sukron? Oh ya, data jenis tanahnya itu kita ambil dari buku tanah. Karena kita tidak bisa ke kampus untuk lihat buku tanah, itu kan sudah di-share di WA group, dalam bentuk PDF juga ada, dalam bentuk foto juga ada. Yang ini Gian, yang seperti ini.
Oh, yang ini ya? Iya, Oh, kan udah dikirim di grup. Ini ada yang satu-satu dalam bentuk gambar, terus ada juga yang dalam bentuk PDF. Jadi buku tanah itu ada 4 buah kabarnya di jurusan. Nanti masing-masing land unit itu tidak bakalan ada di satu buku saja. Nanti ada di beberapa buku. Nah, yang pegang buku ini juga terakhir kabarnya ada di Richard 1, sama Tari 1, sama Teguh dan Heri. Nanti teman-teman bisa, kalau tidak ada lembarannya yang di grup, silakan teman-teman hubungi yang pegang buku. Tapi teman-teman coba cek dulu lembaran yang udah di-share di grup. Nah, ini Mor. Untuk pertama tadi kan kita masukkan land unitnya. SAP land unit yang satu provinsi. Terus kita potong ke kecamatan masing-masing. iya, Misalnya iya. Sukron kan dapat Tembesi. Berarti kita open attribute table untuk yang Tembesi. Kita lihat di table itu ada table land unit. Terus kita catat land unitnya. Misalnya sini kan ada land unit AU.1.2. Terus kita cari lembaran land unit yang AU.1.2. Oke. Mana ya? Nah, yang ini. Panas tuh gatal kulit Nah, yang ini Mar. Berarti lembaran yang AU.1.2 itu yang ini. Kita lihat di sudut kiri atas. Land unit AU.1.2. Nah, setelah dapat lembarannya, kita lihat di bagian USDA class. Kita lihat di USDA class. 10 ya. USDA class-nya apa? Berarti kalau land unit AU.1.2 itu USDA class-nya itu ada Tropok Webs dan Distropebs. Nanti kalau land unit yang lain itu bisa 3 USDA class-nya, bisa jadi 4, bisa jadi cuma 1. Terus cara menentukan yang akan kita pakai gimana? Terus kita lihat persentasenya. Masing-masing USDA class ini ada persentasenya. Seperti ini kan Tropok Web 100% dan Distropebs juga 100%. Nanti di land unit yang lain itu bisa jadi persentasenya akan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda persentasenya, silakan pilih yang paling tinggi persentasenya. Nah, kalau seperti ini USDA kelasnya cuma 2 dan persentasenya sama-sama 100%, kita pilih USDA kelasnya yang paling kiri. Berarti di sini kita ambil yang Tropok Webs. Nah, kita catatkan USDA kelasnya Tropok Webs untuk AU.1.2. Terus kita buka tabel yang ini. Untuk yang ini USDA kelasnya itu kan Tropok Webs. Kita lihat akhiran USDA kelasnya. Akhirannya itu adalah PTS, 3 akhiran terakhir. 3 akhiran terakhirnya itu PTS. Terus kita lihat di tabel yang tengah. Kita cari akhiran yang paling mendekati PTS. Yang paling mirip dengan PTS. Itu kita dapatkan yang EPT. EPT. Jika udah dapat akhiran yang mirip, terus kita lihat di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya itu adalah insectisol. Insectisol ini berarti adalah ordo dari Tropok Webs. Kita catat dulu nama ordonya insectisol. Insectisol. Terus baru kita lihat jenis tanahnya apa. Kita lihat lagi di tabel yang ini. Mungkin di share screen Zoom kurang jelas, nanti teman-teman bisa lihat di WA group karena ini udah dikirim di WA group. Nah, ordonya tadi kan insectisol. Cari di sini ordo insectisol. Biasanya ada di USDA Soil Taxonomy. Nah, ini kan ada insectisol. Ini kan ada insectisol, terus kita lihat tabel yang paling kiri. Tabel yang paling kiri. Berarti insectisol ini
jenis tanahnya adalah podzolic coklat. Itu adalah jenis tanah dari Inception. Nah, kalau udah kita dapatkan jenis tanahnya podzolic, itu tinggal kita masukkan ke atribut tabelnya. Kita bisa tambahkan nanti kalau land unit yang masih kosong itu tidak ada tabel jenis tanah, klasifikasi, dan skor. Nanti kita tambahkan, kalau udah dapat jenis tanahnya, kita tambahkan tabelnya itu di add file. Nanti nama tabelnya bikin jenis tanah dengan tipe teks. Karena ada 3 tabel, jadi masing-masingnya itu ada jenis tanah dengan tipe teks, klasifikasi juga tipe teks. Terus yang terakhir skor ini kalau bisa pilih yang tipe double. Nah, isi jenis tanahnya, edit jenis tanahnya ini dengan start editing dulu. Start editing, terus pilih kolom yang akan diisi, misalnya jenis tanah yang ini. Nanti ketik aja podzolic di sini sesuai dengan land unitnya AU 1.2 AU 1.2 jenis tanah. Nanti tulis jenis tanahnya podzolic. Terus yang lain lagi HFQ, land unit HFQ, nanti cari lagi di buku tanah dengan cara yang sama. Terus jenis tanahnya ketik lagi apa latosol. Nah, setelah dapat jenis tanah semuanya, terus kita buka lagi tabel yang ini. Nah, kita lihat tadi kan jenis tanahnya salah satunya kan podzolic. Kita cari jenis tanah podzolic. Berarti kita dapat podzolic di sini. Kita lihat klasifikasinya. Podzolic klasifikasinya di sini adalah PK. PK dan skornya 60. Itu tinggal kita ketik saja di data atributnya podzolic. Tadi sudah kita klik jenis tanahnya, terus kita ketik lagi di tabel klasifikasinya, itu PK. Terus tulis juga skornya berapa. Kalau PK skornya itu 60. Kita lihat contoh yang lain HFQ. Dan unit HFQ 2.7.3. Jenis tanahnya itu latosol. Kita lihat klasifikasinya latosol di sini itu kurang peka. Berarti dengan skor 30. Berarti sini kita pilih klasifikasinya kurang peka dan skornya 30. Kalau udah semua terisi, udah kita dapat semua, kita bisa stop editing. Kalau do you want to save your edits, pilih ya saja agar datanya tersimpan. Kalau udah seperti ini, udah terisi semua land unitnya dengan jenis tanah, klasifikasi, dan skor, artinya SHP tanah ini sudah siap untuk analisis fungsi kawasan. Gitu aja, Mor. Gimana, Mor? Oke, kurang baru agak apa ya? Penasaran tadi. Aku soalnya ngambil data itu dari apa nih? Soil apa? Bentar ya. Apa nih? FO itu kan yang pengklasifikasian secara global itu. Jadi aku downloadnya pluginnya ArcGIS di FAO itu. Klasifikasinya memang nggak update di tahun 2007. Tapi kalau sumbernya dari buku belum pernah nyoba sih, Sukron. Nanti aku coba lagi ya. Langkah-langkahnya ada nggak bikin modelnya, Sukron? Langkah-langkahnya untuk peta tanah nanti ini Sukron record juga. Nanti silakan nomor Sukron share hasil recordnya. Nanti silakan nomor lihat aja lagi penjelasan yang dari awal tadi untuk cara pembuatan peta tanahnya. Oh ya, siap. Makasih, Sukron. Oh ya, land unitnya dapat dari mana, Sukron? Land unitnya udah dibagikan di grup Unwheel di dalam Google Drive yang dibagikan kemarin. Oh ya. Oke, makasih, Sukron. Oke. Izin bertanya, Sukron. Ya. Ini kan
tadi kan udah dijelasin langkah-langkah bikin peta tanahnya. Nah, Firman mau lihat dong contoh output dari pembuatan peta tanah ini. Nah, ini kalau SAP-nya tidak berubah, itu sama seperti land unit SAP land unit kemarin yang Ya. hasilnya itu cuman ada di data atribut aja. Karena kalau land unit kemarin yang Sukron bagikan Google Drive itu cuman ada di tabel land unit aja, tidak ada tabel jenis tanah, klasifikasi, dan skor. Jadi setelah kita cari di buku tanah itu, baru kita tambahkan tabel jenis tanah, klasifikasi, dan skor. Jadi ini aja perubahan dari SAP land unit yang Sukron kirim sama yang udah siapnya itu aja. Perbedaan di data atribut aja ini aja. Jadi yang udah siap itu seperti ini. Akan ada 3 tambahan tabel. Tabel jenis tanah, klasifikasi, dan skor. Oh, jadi cuma perubahan di atribut tabelnya aja, Sukron? Iya. Untuk kayak hasil layoutnya itu nggak ada ya? Kalau untuk poligonnya atau SAP poligonnya itu tidak berubah. Karena udah dibikinkan dari sananya. Berarti cuma nanti dijelasin jenis tanahnya itu di laporan aja kan, Sukron? Ya, jenis tanahnya nanti dimasukkan di atribut tabel, terus juga di laporannya nanti juga ditambahkan untuk memperjelas. Oke, makasih Sukron. Siap. Teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah tahu langkah-langkah pembuatan jenis tanahnya. Nanti kalau Sukron ada kesalahan dalam menjelaskan, silakan dikoreksi langsung biar kita diskusi, biar kita tahu permasalahannya dan kendalanya. Karena Sukron juga belajar dari kelas sebelah. Jadi data-datanya ini juga Sukron dapat dari kelas 11. Silakan teman-teman yang masih ada yang mau ditanyakan untuk tanah. Sukron, Ya. boleh tanya untuk yang bagian curah hujannya lagi? Boleh nggak? Boleh. Nah, kan yang didapat, Firman dapatnya baru yang kabupaten. Ada nggak yang kecamatan? Terus gimana caranya yang mindahin ke Excel-nya gitu? Agak bingung. Oke. Nah, berarti untuk tanahnya ini udah fix semua ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat ulang di hasil rekamannya. Sekarang Sukron contohkan untuk pembuatan curah hujan lagi. Semoga langkah-langkahnya masih ingat. Soalnya kemarin Sukron buat curah hujannya udah seminggu yang lewat. Langkah pertama untuk pembuatan curah hujan tentu kita harus punya data curah hujan, dan itu udah dikirim Bapak di grup. Yang paling pertama itu kita lihat titik stasiunnya. Mana titik stasiun? Yang ini. Nah, kita tentukan dulu titik stasiun yang akan dijadikan patokan untuk stasiun untuk analisis curah hujan di Batanghari. Karena yang Bapak kirim itu titik stasiunnya daerahnya itu masih per Batanghari, kita juga harus mengikutinya karena di sini tidak ada pembagian daerah kecamatannya. Nanti kita ubah kecamatan itu di Excel saja. Jadi untuk yang paling pertama itu, teman-teman terpaksa harus menentukan untuk satu kabupaten dulu stasiunnya. Nah, kita curah hujan ini, sebenarnya Sukron belum tanya Bapak sih,
apakah kita pakai Thyssen atau Isoyet. Tapi dari kabar kelas sebelah itu pakai peta Thyssen. Jadi kita untuk peta Thyssen kita tentukan dulu stasiun yang akan dijadikan patokan untuk Batanghari. Yang pertama, stasiun yang akan kita pilih itu adalah stasiun yang berada di daerah Kabupaten Batanghari. Berarti stasiun yang ada di dalam Kabupaten Batanghari di sini ada 4 stasiun, yaitu stasiun 23, stasiun 20, stasiun 19, sama stasiun 27. Terus kita tentukan juga stasiun yang di luar Batanghari sebagai stasiun yang mengikat Batanghari. Pilih yang paling dekat. Kalau Sukron pilih yang stasiun 22 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian stasiun tunggu ya, lihat dulu soalnya udah lupa juga stasiun berapa aja yang dipakai kemarin. Nah, kalau Sukron pilih yang stasiun luarnya itu adalah stasiun 36, stasiun 22, stasiun 15, stasiun 9, dan stasiun 18. Itu yang Sukron pilih sebagai stasiun yang sebagai titik ikatnya yang di luar. Jadi ya yang akan dipakai adalah 4 stasiun yang ada di dalam Batanghari ditambah stasiun 36, 22, 15, 9, dan 18. Kemudian teman-teman silakan cari nama stasiunnya di bawah sesuai nomornya. Karena kita menggunakan Bapak kemarin kan share di grupnya. Di grup itu kan ada 5 tahun terakhir, data curah hujan 5 tahun terakhir. Kalau kelas sebelah itu dia pakai datanya cuma 3 tahun terakhir. Tapi rasa Sukron tanggung kalau kita cuma 3 tahun terakhir. Bapaknya udah share untuk 5 tahun. Jadi nggak apa-apa kita tambah 2 tahun lagi, yaitu berarti kita pakai data dari 2016, 2017, 18, 19, dan 2020. Nah, misalnya 2016. Kita buka data curah hujan yang 2016. Tadi kan udah kita dapatkan stasiun-stasiun yang akan kita gunakan untuk membuat peta. Sudah diketik di sini stasiun yang akan digunakan. Terus kita cari satu persatu stasiunnya. Di sini ada stasiun Muaro Jernih. Kita cari stasiun Muaro Jernih di masing-masing data curah hujan. Kalau tidak bisa dicari, terpaksa kita cari secara manual. Ini yang 2016. 2016, Muaro Jernih. Nah, kalau udah kita dapatkan lembaran yang Muaro Jernihnya, kita lihat ini kan masih dalam jumlah curah hujan milimeter per tahunnya. Jumlah curah hujan milimeter per tahun untuk 2016
Itu kita lihat di sini. Di tabel bawah ini ada jumlah curah hujan. Kemudian kita lihat paling kanannya itu adalah 2.419. Jadi dalam tahun 2016 stasiun Muaro Jernih itu total curah hujannya itu adalah 2.419 mm per tahun. Kita tuliskan di sini 2.419. Terus kita cari lagi stasiun yang lain. Ada Sungai Bungkal, Pauh, Durian Nunjuk, dan lain-lain. Caranya juga sama, silakan lihat di bagian bawah kanannya berapa curah hujan dalam 1 tahun itu. Terus jika udah selesai yang 2016, kita buka lagi data hujan yang 2017. Sama langkahnya juga sama. Kemudian cari lagi jumlah curah hujan di data 2018, di data 2019, dan data 2020. Nah, Syukron nyarankan sih teman-teman bisa catat curah hujannya di Excel karena nanti bisa langsung dijumlahkan dengan rumus. Jadi teman-teman tidak capek untuk ngitungnya pakai kalkulator lagi. Nah, kalau udah data 2016 sampai 2020 udah lengkap, nah kebetulan di sini itu ada yang kosong. Di data 2020 itu tidak ada stasiun Rantau Badang. Jadi Syukron kosongkan aja. Kalau udah semua, sudah kita dapatkan semua jumlah curah hujan dalam per tahun di masing-masing stasiun dan masing-masing tahun, kita jumlahkan. Jumlah curah hujan dari 2016 sampai, maaf ini 2020 ya. ...2016 sampai 2020 di Sungai Muaro Jernih itu jumlah curah hujannya adalah 12.631. 12.631 dalam 5 tahun. Nah, karena dalam pembuatan tesian itu kita pakai curah hujannya itu milimeter per hari, kita harus cari rata-rata curah hujannya per hari dalam 5 tahun tersebut. Rumusnya itu adalah jumlah curah hujan dibagi jumlah hari hujan. Jumlah curah hujan dibagi hari hujan. Nah, teman-teman bisa lihat berapa hari hujan di suatu stasiun di suatu tahun. Misal di sini adalah Muaro Jernih di tahun 2016. Di stasiun Muaro Jernih tahun 2016 hari hujannya itu adalah 100 hari. 100 hari. Jadi teman-teman bisa buat tabel satu lagi untuk jumlah hari hujannya. Sudah kita dapatkan jumlah hujan itu adalah 100 hari. Berarti di Sungai Muaro Jernih di tahun 2016 jumlah hujannya itu adalah 100 hari. Terus sama dengan cari jumlah curah hujan, kita isikan jumlah hari hujan juga di tabel yang di bawahnya. Berarti sudah kita dapatkan masing-masing hari hujannya di suatu stasiun di masing-masing tahun. Ada Sungai Muaro Jernih ini 2016 100 hari, 2017 107 hari, 2018 ini 105 hari. Kemudian baru bisa kita cari jumlah rata-rata curah hujannya per hari. Ini 2016 sampai 2020 ya, karena kesalahan ketik. Baru bisa kita cari rata-rata curah hujannya dalam 5 tahun per harinya itu berapa. Tadi udah Syukron bilang bahwa rumusnya itu adalah jumlah curah hujan dibagi hari hujan. Berarti di sini kita jumlahkan juga hari hujan dalam 5 tahun di suatu stasiun. Berarti Muaro Jernih ini dalam 5 tahun hujannya itu ada 502 hari. 502 hari.
tinggal ditambah-tambahkan aja. Jumlah hari hujannya itu ada 502 hari. Jadi untuk mendapatkan 25,2 ini, kita tinggal bagi jumlah curah hujan, yaitu 12.631 dibagi 502. Dibagi 502 hari. Nanti akan mendapatkan hasil 25,2. Berarti rata-rata curah hujan per harinya di stasiun Muara Jernih dalam 5 tahun itu adalah 25,2. 25,2. Nanti untuk stasiun yang lain, langkah-langkahnya sama seperti itu juga. Ini cuman untuk sekedar teman-teman tahu aja cara pengolahan di Excel ini, karena ini juga udah Sukron bagikan di Google Drive. Kemarin data Excel yang sudah Sukron olah untuk Kabupaten Batanghari. Nanti teman-teman silakan pilih aja stasiun yang kecamatan masing-masing. Nah, setelah kita dapatkan ini 25,2, terus kita buat Excel satu lagi. Nah, kita buat Excel satu lagi, dan Excel ini yang akan kita masukkan ke ArcGIS, tabel yang ini. Format tabelnya harus seperti ini. Di kolom A1 itu adalah stasiun, B1 itu adalah X, C1 adalah Y. Kemudian D1 adalah curah hujan milimeter per hari. Silakan teman-teman salin nama-nama stasiunnya. Ini silakan salin yang daerah kecamatan masing-masing. Ini masih dalam bentuk kabupaten. Nanti di Kabupaten Batanghari yang Sukron share di Drive itu datanya akan seperti ini. Akan sebanyak ini karena masih satu kabupaten. Terus kita lihat lagi untuk masih dalam satu kabupaten. Untuk ini X dan Y ini adalah sistem koordinat stasiun yang kita pilih, X dan Y. Di sini koordinatnya ini udah dalam bentuk desimal. Yang semulanya itu masih dalam bentuk geografi koordinat sistem yang dalam derajat, menit, dan detik. Itu bisa kita lihat di data ini juga. Di data ini juga sudah dijelaskan di lintang dan bujurnya. Lintang selatannya itu 1 derajat 55 menit. Kemudian bujur timurnya itu 12. Bujurnya itu 102 derajat 12 menit bujur timur. Nanti silakan dicatat untuk koordinatnya. Setelah dicatat, karena koordinatnya masih dalam bentuk geografi sistem koordinat, silakan teman-teman konversi ke desimal. Cara konversi ke desimalnya teman-teman bisa cari di internet. Konversi geografis ke desimal. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya itu untuk mencari desimal itu adalah derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik atau second dibagi 3.600. Berarti tadi kalau 102 derajat berapa tadi? 102
100 derajat 12 detik, 12 menit 13 detik. Terus 2 derajat 12 menit 13 detik bujur timur. Bujur timur. Berarti tinggal kita tambahkan 102. 102 ini biasanya tetap. Itu ditambah 12. 12 di sini adalah menit. Menit itu dibagi dengan 60. Menit itu adalah dibagi dengan 60. Berarti 12 ini dibagi 60. Terus detiknya dibagi 3.600. 13 detik dibagi 3.600. Jadi 102 ditambah 12 dibagi 60. 12 dibagi 60, 0,2 ditambah 13 dibagi 3.600, 0,003611. 0,003611. Tunggu dulu ya, bingung juga ini kalau udah hitung-hitungan. Kita coba yang ini 30 dibagi 60. Langsung di Excel aja, Sukron. Apa? Langsung di Excel aja baginya. Oh iya. Buka aja Excelnya. Koordinatnya itu kan sudah hasilnya ya, X sama Y-nya hasil. Yang diolah Ya. kan koordinat geografisnya. Ya, ini sebenarnya udah Sukron ada yang hasil hitungannya, tapi tadi mau contohkan pakai kalkulator. Ternyata. Ya, ini udah ada yang diolah di Excel. Kita misalnya merger nih tadi untuk lintangnya itu 101 derajat 55 menit 48 detik. Bujurnya itu 102 derajat 12 menit 14 detik bujur timur. Nah, silakan kalau di Excel bisa langsung teman-teman bagi seperti ini. Memakai rumus B3 atau derajat ditambah Sukron contohkan ulang. Bisa pakai rumus sama dengan derajat yang ini ditambah dalam kurung menit dibagi 60 tutup kurung tambah buka kurung detik yang ini dibagi 3.600 tutup kurung, tinggal di enter.
maka akan keluar hasilnya adalah 1,93 ribu. Nanti untuk X-nya juga seperti itu caranya. Nanti untuk lebih jelasnya karena hitung-hitungan, Sukron juga kurang pandai kalau jelasin kalau yang hitung-hitungan. Mungkin teman-teman bisa lebih paham kalau baca langsung caranya di internet nanti. Maka akan menghasilkan sistem koordinat yang seperti ini. Nah, X itu adalah bujur. X itu adalah bujur. Y itu adalah lintang. Lintang karena Indonesia berada di lintang selatan, harus kita tambahkan minusnya di awal. Kalau berada di selatan, harus kita tambahkan minus. Kalau hasilnya ini misalnya, lintang untuk Muara Jernih. Kita lihat di sini untuk lintang Muara Jernih itu adalah Y di sini adalah 1,930000. Karena 00 di belakang koma itu tidak artinya, jadi bisa tidak kita tuliskan. Itu kalau hasilnya itu tidak ada minus. Kalau kita pindahkan di sini, kita harus tambahkan minus karena berada di lintang selatan. Nanti formatnya sudah harus seperti ini. Ini data yang ini juga sudah Sukron bagikan di Google Drive. Nah, selanjutnya kita langsung ke analisis di ArcGIS-nya. Setelah kita olah data curah hujannya. Jangan lupa tutup dulu Excel-nya sebelum dimasukkan ke ArcGIS. Langkah yang pertama itu kita masukkan dulu wilayah Batanghari. Sebenarnya bisa langsung ke kecamatan, tapi belum pernah dicoba. Nanti takutnya error, jadi memperlama waktu. Jadi sekarang masukkan yang Batanghari dulu. Download Batanghari. Nah, setelah dimasukkan poligon Batangharinya, baru kita masukkan data Excel-nya dengan cara di Arc Toolbox, pilih Convention Tool, terus pilih Excel to Table. Kemudian pilih Excel yang tadi, data curah hujan. Pilih Open. Lalu pilih OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah muncul tabelnya. Kalau udah muncul layarnya seperti ini, kita klik kanan di data curah hujan. Kemudian display XY data. Display XY data, terus X filenya pilih X, Y filenya pilih Y. Jangan lupa dicek koordinat sistemnya, kalau belum nanti bisa diedit. Kalau sudah, lanjutkan ke selanjutnya. Sudah pas, ini tinggal klik OK. Nah, maka dia akan muncul titik-titik stasiun yang sudah kita pilih tadi berdasarkan koordinat sistem yang kita masukkan ke data Excel. Kalau muncul seperti ini, silakan kita ekspor data ke menjadi SAP data ini. Atau teman-teman mau mengolahnya dalam kecamatan teman-teman, bisa langsung sebelum diolah catat dulu stasiun yang mendekati kecamatan. Kalau tadi kan tidak ada batas kecamatannya yang di PDF. Kalau ini kan sudah ada, misalnya Sukron dapat Tembesi.
dapat daerah Tembesi. Lalu yang berarti yang Sukron pakai itu stasiunnya adalah satu stasiun yang berada di Tembesi. Kebetulan yang di Tembesi ini cuma ada satu stasiun yang ada di dalamnya. Kemudian Sukron pilih pakai yang stasiun ini satu. Ini bisa kita cek datanya. Nah, yang data kita pilih. Berarti Sukron pakai stasiun Tembesi, stasiun Rantau Badak, stasiun Sipin, stasiun Durian Luncuk, dan stasiun Tanjung Genting. Itu aja. Jadi silakan hapus saja data yang tidak mau digunakan. More Journey tidak perlu. Kita stop editing dulu. Oh ya, sebelum dihapus, ini kita sebaiknya kita catat dulu aja. Nah, berarti yang Sukron gunakan itu adalah Tembesi, Stasiun Rantau Badak, Sungai Rengas, dan Tanjung Genting dan Sipin saja untuk daerah Tembesi. Jadi kita buat lagi tabel seperti tadi untuk mengurangi stasiun yang tidak terpakai untuk kecamatannya. Jadi kalau tadi itu kan untuk satu kabupaten. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat untuk satu kecamatannya. Kita buat Excel seperti ini lagi. Lalu masukkan, tinggalkan atau kopikan data yang hanya untuk yang stasiun yang akan kita gunakan saja untuk suatu kecamatan. Berarti Sukron tinggal ini aja. Tembesi, Rantau Badak, Sungai Rengas, Tanjung Genting, dan Sipin. Nah, kalau sudah dibuatkan tabel seperti ini kita close saja boleh. Ini layar yang sudah ada ini bisa kita hapus lagi. Kita remove semuanya. Kemudian kita masukkan poligon kecamatan. Poligon kecamatan. Sini Tembesi lagi yang dicontohkan. Curah hujan. SAP Tembesi. SAP Tembesi. Kemudian kita add toolbox, terus pilih Excel to tabel lagi. Kemudian pilih file yang per kecamatan, file Excel yang sudah kita rampingkan ke data yang kecamatan aja. Curah hujan Tembesi. Ini adalah file yang udah kita kurangkan datanya, yang menyisakan hanya stasiun untuk kecamatan Tembesi aja. Open. Lalu pilih OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah selesai,
akan muncul lagi data seperti ini. Data curah hujan Tembesi. Kalau tadi kan Batanghari, kalau ini Tembesi. Klik kanan, pilih display XY data. X filenya X, Y filenya Y, kemudian koordinat sistemnya WGS84, pilih OK. Nah, berarti ini aja stasiun yang digunakan untuk Kecamatan Tembesi, udah muncul. Terus ini kan muncul lagi layar satu lagi di bagian layar. Kita klik kanan, kita ekspor data. Kemudian tentukan penyimpanannya. Kita kasih nama untuk mempermudah, titik stasiun. Save. Klik OK. Yes. Nah, tadi kan ini. Kita pilih yang bagian sebelah kiri ini, list by drawing order. Nah, maka akan ada dua. Kita uncheck aja atau kita hilangkan centang yang data curah hujan Tembesi Excel 3T events. Kita hilangkan aja, terus yang titik stasiun ini aja yang kita tinggalkan. Nah, jika sudah kita ke Art Toolbox, kita ke search. Kalau search atau pencarian teman-teman tidak ada di sini, nanti bisa dilihat di Windows. Ini ada search. Kemudian kita tuliskan Thyssen. Kalau pencarian di Art Toolbox ini penulisannya harus betul. Karena dia akan mencari sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kita cari. Nah, akan ada muncul dua seperti ini. Kemudian kita pilih Create Thyssen Polygons. Akan muncul tampilan seperti ini. Terus input feature-nya kita pilih titik stasiun. Ini teman-teman juga bisa ubah penyimpanannya. Silakan ubah penyimpanannya. Kali ini Sukron nggak nyimpan, karena ini contoh aja. Mudah-mudahan bisa. Kemudian kalau sudah, ini titik stasiun, sudah ditentukan penyimpanannya, klik OK. Sebelum klik OK, klik environment dulu. Kalau datanya Batanghari, satu Batanghari, processing unitnya harus diatur ke same as layer Kecamatan Batanghari. Tapi sepengalaman Sukron, kalau untuk kecamatan itu tidak bisa diatur. Jadi kita biarkan kalau analisis per kecamatan, kita biarkan processing extendnya default aja. Lalu kita pilih OK. Maka proses pembuatan Thyssen-nya akan berjalan. Nah, ini adalah hasil Thyssen-nya. Hasil peta Thyssen-nya. Kemudian kita klip atau potong peta Thyssen ini ke sesuai poligon Tembesi. Caranya sama seperti umumnya clipping atau potongan. Di geoprocessing, ambil clipping, terus input feature, ambil yang titik stasiun ke Thyssen P1. Sebagai pemotongnya itu adalah kecamatan, poligon kecamatan. Nanti teman-teman bisa atur juga penyimpanannya maunya di mana untuk di sini. Kemudian klik OK. Dia akan mulai clip, proses clipping. Nah, bisa teman-teman hilangkan centang yang P1-nya. Nah, maka terlihat kan hasilnya. Maka dia akan ada poligon peta Thyssen itu berdasar yang luasnya sama dengan kecamatan. Kalau kita hilangkan titik stasiun centang titik stasiun Thyssen P1, berarti dia menyisakan ini aja.
Berarti di Kecamatan Tembesi itu hanya ada 2 daerah yang berbeda curah hujannya, yang di atas dan di bawah. Ini kalau kita lihat Open Attribute Table-nya, itu belum ada data curah hujannya. Di sini belum ada data curah hujannya. Terus gimana? Kita tinggal mengisikan cara data curah hujannya ke tabel titik stasiun Tisannya. Caranya klik kanan di sini, terus pilih join. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih input FID. Terus di choose the table to join this layer, pilih titik stasiun atau layer yang ini, titik stasiun. Kemudian di sini choose the file in the table, ini FID. Nah, teman-teman untuk pertama kali ini memang biasanya FID, tapi teman-teman harus pilih lagi untuk memastikan pilihannya adalah FID. Setelah FID, kita pilih validate join. Nah, di sini kita lihat, kita pastikan lagi bahwa 2 dari 2 record match by joining input VID. Input VID itu dari layar titik stasiun create P2. Berarti dia akan patokan untuk di layar titik stasiun adalah input VID. Dengan sedangkan di titik stasiun itu tabelnya sebagai patokannya adalah FID. Jadi sudah sesuai. Ini harus input VID dan ini harus VID. Kalau sudah sesuai, silakan close. Kemudian pilih OK. Nah, setelah selesai, klik kanan stasiun ini, titik stasiun create station P2, kemudian open attribute table. Nah, di sini sudah ada curah hujannya untuk stasiun Tembesi dan 9,8. Bisa kita lihat lagi di sini poligonnya. Kalau kita klik, nah berarti untuk daerah yang di sini itu adalah daerah stasiun Tembesi. Untuk daerah ini curah hujannya itu adalah 9,8 mm per hari dalam 5 tahun. Untuk bagian yang di sini, yang di bawah itu adalah daerah stasiun Tanjung Genting. Curah hujannya itu adalah 18,07 mm per hari. Nah, setelah ditambahkan curah hujannya, kemudian kita tambahkan lagi 2 tabel lagi, yaitu tabel klasifikasi, tipenya teks, dan tabel skor. Tipenya kalau skor adalah double. Oke. Nah, untuk klasifikasi, teman-teman buka lagi tabel yang ini. Untuk bagian curah hujannya. Nah, ini ada curah hujannya. Curah hujan, untuk curah hujan yang 9,8 berarti termasuk ke kelas 1. 0 sampai 13,6. Klasifikasinya itu sangat rendah dengan skor 10. Kemudian 18,07 itu termasuk kelas 2. Intensitas antara 13 sampai dengan 20. Klasifikasinya itu rendah dan skornya itu adalah 20. Tinggal kita tambahkan. Jangan lupa start editing. Terus kita pilih yang titik stasiun create station P2. Oke.
klasifikasi yang 9,8 tadi adalah sangat rendah. Sedangkan yang 18,7 adalah rendah. Skornya sangat rendah itu adalah 10 dan rendah itu adalah 20. Setelah selesai, pilih stop editing. Yes. Nah, berarti ini datanya udah siap. Sudah bisa kita gunakan untuk analisis fungsi kawasan. Curah hujannya sudah ada, klasifikasinya sudah ada, dan skornya sudah ada. Nah, untuk melihat hasil desainnya, kita bisa klik kanan, kita lakukan simbologi di properties, kategoris, kemudian kita pilih, kita mau lihat apakah per hari curah hujannya, atau klasifikasinya, atau skornya yang mau kita lihat. Kita pilih curah hujan milimeter per hari, kita add value. Jika sudah, kita pilih warnanya, terserah mau warna apa. Dan oke. Nah, maka ini adalah peta desain dari Kecamatan Tembesi. Yang ini curah hujannya 9,8, yang bagian sini adalah curah hujannya adalah 18,7. Mungkin kalau curah hujan itu, kalau untuk pakai peta desain, mungkin teman-teman ada yang mau dikoreksi atau ditanyakan lagi. Apakah udah jelas? Udah jelas, Syukron. Nah, yang lain gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana Ketua? Apa masih mau dilanjutkan diskusinya? Bebas, Suk. Ya, tergantung Ketua. Kalau masih ada yang mau dibahas, kita lanjut. Atau Lanjut ke lereng lah, Nak. ke lereng. Curah hujan sama tanah kan udah fix. Lanjut ke lereng. Oke. Untuk lereng, oke, berarti ini udah fix ya curah hujan. Oke. Nanti balik lagi Supran ingatkan, nanti kalau ada Supran ada kesalahan silakan dikoreksi aja. Langkah pertama itu kita download data Demnas dari Dem Nasional. Dari Inagio Portal juga boleh. Nah, untuk mempermudah, coba kita buka dulu Demnasnya. Karena kalau Demnas ini kalau buka di Google Chrome laptop itu sering down. Kita masukkan login dan verifikasi email dulu. Nah, setelah login kita klik Demnas lagi. Nah, kita download data Dem seperlunya saja. Untuk daerah kecamatan yang akan kita analisis saja. Karena ini resolusinya 8x8 meter, jadi kotak-kotaknya jadi kecil-kecil. Kalau kita lihat, ini susah kita menentukan yang mana daerah untuk kecamatan kita. Jangankan untuk kecamatan, untuk Batanghari atau provinsi saja kita masih
bingung karena di sini batasnya tidak jelas. Jadi untuk mempermudahnya, kita lihat SHP pedoman kodenya yang Sukron kirim di grup kemarin. Nah, ini kan sudah Sukron share kemarin di grup untuk SHP yang seperti ini untuk melihat kode daerah masing-masing. Nah, caranya gimana? Setelah kita masukkan SHP Demnas kode, kemudian kita masukkan lagi SHP kecamatan kita. SHP kecamatan. Analisis wilayah Tembesi. Kecamatan Tembesi. Nah, berarti Tembesi itu ada di wilayah di dua kotak ini. Dua kotak ini. Kemudian kita untuk melihatnya kita start editing. Kita pilih yang sampai Demnas code final. Oke. Ada di dua kotak ini. Langkah berikutnya adalah kita harus mengetahui kode dari dua kotak ini. Caranya kita klik, setelah kita start editing tadi, kita klik, kemudian klik kanan, pilih identify. Nah, di identify ini kita akan terlihat kodenya, yaitu 091433. 091433. Kemudian kita lihat lagi yang satunya lagi. Klik kanan, identify. Kodenya itu adalah 091431. Nah, setelah kita mengetahui kodenya, baru bisa kita download. Sebenarnya tanpa melihat ini juga bisa kita download, tapi kita tidak bisa mencari secara pas di web Demnasnya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kode dari dua kotak ini. Kemudian kita ke Demnas, kita cari kode yang sama. Dengan cara kita klik aja salah satunya. Salah satu kode kita cari kodenya yang sama seperti tadi. Tadi kan 091433. Yang pertama, kotak pertama. Kita cari 094. Nah ini. Dapat 091433. Kemudian yang kedua itu adalah 091431. Kita cari lagi 091431. Itu ada di bawahnya. Nah, ini tinggal teman download saja yang ini aja, dua ini aja. Yang kecamatan masing-masing. Kalau Tembesi berarti kita cukup download dua kotak ini aja. Kita tinggal klik aja, nanti dia akan otomatis terdownload. Karena Sukron udah download, jadi tinggal kita masukkan aja. Nah, nanti seperti ini. Kalau dipakai IDM, dia akan muncul seperti ini. Kalau tidak pakai IDM, dia akan ke download otomatis setelah mengelik kodenya tadi. Kita balik ke ArcGIS. Nah, ini tidak kita gunakan lagi yang SHP Demnas Code. Kita remove aja. Kemudian kita masukkan DEM yang sudah kita download tadi. Kita masukkan ke ini kebetulan Sukron udah beberapa yang di-download. Berarti Sukron pilih yang sesuai. Kalau teman-teman downloadnya dua kotak saja, berarti yang muncul di sini cuma dua file aja. Karena ini ada beberapa, jadi pilih sesuai kode aja. 091431 dan 091433. Dua kotak ini. Kemudian pilih add. Nah, maka dia akan pas di bawah daerah kecamatan. Langkah selanjutnya, kita cek geografi referensi spasialnya apa. Klik kanan di Demnas. Klik kanan di Demnas Properties. Pilih Search. Kita lihat spasial reference. Nah, spasial reference-nya itu udah WGS 84.
Yang ini kita cek lagi. Sudah WGS 84 juga. Nah, biasanya kalau teman-teman baru download itu, di sini tidak akan ada spasial reference-nya. Ini akan unknown. Akan tidak diketahui spasial reference-nya kalau baru download. Kalau tidak diketahui, kita harus mengaturnya terlebih dahulu spasial reference-nya. Satu per satu. Misal yang ini dulu. Klik Demnas, kemudian ke R Toolbox. Kemudian kita ke Management Tools, Projection and Transformation. Kemudian pilih proyek. Bukan proyek, Di raster. di di raster. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan ininya, data DEM-nya yang mau diatur. Nanti akan ada input koordinat sistemnya akan tidak diketahui untuk pertama. Tinggal diklik aja, lalu pilih yang WGS 84. Ini nanti pilih WGS 84. Karena ini udah diatur, jadi bisa kita lanjutkan. Kalau belum, kita harus ke langkah ini dulu. Seperti yang sudah dijelaskan. Nah, kalau sudah diatur, kita gabungkan kedua data DEM ini. Karena ini sebenarnya kalau baru download itu kelihatannya masih kacau. Ini karena udah pernah di itu aja. Udah pernah di mozaik. Kita gabungkan dengan cara mozaik, kita ke R Toolbox. Kemudian kita ke raster dataset, pilih mozaik. Mozaik to new raster. Input rasternya kita pilih keduanya. Kita masukkan keduanya. Kita tentukan lokasi penyimpanannya. Ini folder. Lokasinya di new folder. Terus kita berikan nama Demnas Tembesi. Jangan lupa masukkan formatnya juga. TIFF. Demnas Tembesi ditambah dengan format TIFF. Kemudian kita lihat di pixel type. Kita tentukan dia berapa bit. Untuk menentukan dia berapa bit, kita silakan cek di layarnya ini. Kita klik kanan, properties. Di bagian source, kita lihat bagian pixel depth-nya. Ini pixel depth-nya 32 bit. Pixel type-nya itu adalah floating point. Dan number of bands-nya itu adalah 1. Jadi kita harus sesuaikan dengan ini. Band-nya 1, pixel type-nya floating, pixel depth-nya 32 bit. Jadi harus kita sesuaikan mengisi ini. Pixel type-nya kita pilih 32 bit yang float. Karena dia tadi floating. Berarti kita pilih 32 bit float. Kemudian number of bands-nya tadi kan 1. Jadi kita tulis saja sini 1. Jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu sampai proses mozaiknya atau proses penggabungnya selesai. Nah, jika sudah selesai, ini bisa kita hilangkan centang 2 Demnas ini.
Karena kita sudah punya Demnas yang tembesi yang menjadi satu raster. Langkah selanjutnya itu kita potong data rasternya sesuai dengan poligon daerah, poligon kecamatan. Caranya di Art Toolbox pilih raster, kemudian raster processing, pilih clip. Pilih Demnas Tembesi. Output rasternya pilih kecamatan Tembesi. Kemudian ini jangan lupa dicentang. Ini jangan lupa dicentang, terus atur lokasi penyimpanannya yang mudah diingat. Ini jangan lupa dicentang. Kemudian pilih OK. Silakan dicentang atau dihilangkan centang Demnas Tembesi, maka dia akan menyisakan raster sebesar poligon daerah kecamatan. Nah, setelah selesai, ini kita konversikan. Tadi kan koordinat sistemnya kan masih geografi. Kita ubah ke UTM dengan cara di Art Toolbox kita pilih Projection and Transformation, pilih raster, kemudian pilih proyek raster. Di proyek raster kita pilih Demnas Tembesi Clip atau layar raster yang sudah dipotong. Kemudian output sistemnya, output koordinat sistemnya kita pilih yang UTM. UTM, kemudian WGS 84. Karena kita ada di bagian selatan, Indonesia ada selatan, berarti kita pilih Southern Hemisphere. Nah, untuk Jambi, untuk Batanghari, dia itu ada di wilayah zona 48S. WGS 1984, UTM zona 48S. Jadi semua kecamatan pakai 48S. Lalu pilih OK. Setelah selesai, pilih OK lagi. Kron, waktunya sampai jam sebalik, Kron. Yuk. Nah, ini maka akan ada lagi layar tambahan, yaitu yang sudah diproyeksikan ke UTM. Ini kita hilangkan centang aja yang sebelumnya, misalkan satu aja yang kita centang. Nah, setelah selesai, kemudian kita buat data slope-nya. Kita ke 3D Analysis Tool, ke Raster Surface, pilih slope. Nah, di sini input rasternya kita pilih yang ini, Demnas Tembesi Clip Project. Kemudian output ini kita pilih yang percent rise. Tadi kan di jeri. Nah, ini kita pilih yang percent rise. Kemudian pilih OK. Nah, maka akan muncul data slope seperti ini. Ini bisa kita centang aja raster yang sebelumnya. Setelah muncul data slope, kemudian kita klasifikasikan
kita bagi dia menjadi 5 kelas untuk analisis fungsi kawasan. Kita kayak tree analysis tool, pilih raster reclass, pilih reclassify. Input rasternya kita pilih yang slope dampness. Kemudian kita pilih classify. Nah, untuk arahan fungsi kawasan, lerengnya itu kita pakai yang 5 kelas. Kita lihat di tabel yang ini. Kelerengan lapangan itu adalah 5 kelas. 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 40, dan lebih dari 40. Itu klasifikasinya. Di sini kita ubah classesnya menjadi 5. Ini kita ubah sesuai sesuai pedoman kelasnya. Itu yang pertama 0 sampai 8, yang kedua 8 sampai 15, kemudian 15 sampai 20, 25, kemudian 25 sampai 40, dan lebih dari 40. 99 ini kita biarkan aja karena dia lebih dari 40. Kemudian kita pilih oke. Oke lagi. Nah, ini kita hilangkan centangnya aja biar nggak berat. Nah, ini bisa kita lihat atribut tabelnya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kita ubah data slope ini yang sudah reclass ini menjadi data SAP. Karena ini masih dalam bentuk raster. Kita pilih di Arc Toolbox, kemudian kita ke Convention Tool, pilih From Raster, pilih Raster to Polygon. Info rasternya kita pilih Reclass Slope 10. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanannya di mana, kemudian pilih OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul layar satu lagi nih, misalkan centang raster reclass 7. Ini karena berat nih, bisa kita hilangkan centangnya aja biar tidak berat. Kemudian kita klik kanan, open attribute table. Nah, kita lihat di sini datanya itu udah sangat banyak. Sampai 238.416 buah. Karena demikian, kita dissolve rasternya. SHP-nya yang sudah kita ubah. Caranya di geoprocessing, pilih dissolve. Kemudian input feature. Pilih raster kelas 7. Kemudian di dissolve file ini kita pilih grid code. Kita pilih grid code. Kita centang grid code, kemudian tentukan penyimpanannya, pilih OK.
Nah, jika udah selesai di dissolve, kita klik kanan lagi, kelas tarik kelas 7 dissolve, kita open attribute table. Maka dia cuma menyisakan data yang 5 kelas saja. Tinggal yang 5 kelas saja. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan tabel file, tabel kelas dengan tipe tag, kemudian tabel klasifikasi dengan tipe teks, kemudian tabel skor dengan tipe double. Skor. Kemudian tinggal kita edit aja secara manual. Editor, start editing. Kemudian pilih register di kelas 7 dissolve. Oke. Continue. Kelasnya kita ikutin grade code-nya. Kelas 1. Ini kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Klasifikasinya. Maaf, ini itu ya. Lereng. Dalam bentuk persentase. Lerengnya 0 sampai 8%. 8 sampai 15. Karena waktunya udah mau habis. Jadi kita anggap ini kelasnya kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Lerengnya kita atur sesuai dengan panduan yang ada, yaitu 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 40, sampai yang terakhir nanti itu adalah lebih dari 40%. Ini adalah klasifikasi. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasinya itu nanti ada datar, kemudian landai, kemudian ini agak curam, yang ini curam, dan yang terakhir sangat curam. Kemudian terakhir kita tambahkan tabel untuk skornya. Tipe double. Nah, untuk skornya ini kita tambahkan skornya ini sesuai panduan yang dikirim tadi. Nah, data yang ini. Kalau datar skornya 20, landai 40, agak curam 60, curam 80, dan 100. Jika sudah diisikan datanya, kita tinggal editor, stop editing, dan save filenya. Dan data lerengnya udah bisa digunakan untuk overlay untuk fungsi kawasan. Untuk caranya itu aja. Gimana teman-teman? Sudah paham, Supran. Terima kasih. Oke, kalau udah paham, nanti bisa dilihat-lihat lagi hasil recordnya. Mungkin yang Supran jelaskan tadi mungkin sepenuhnya belum pasti benar atau gimana, nanti konfirmasi lagi sama Bapak. Itu yang Supran jelaskan tadi itu sesuai dari seperti kelas sebelah, karena belajarnya dari kelas sebelah. Dari kelas sebelah itu mereka udah siap arahan fungsi kawasannya.
Nah, mungkin itu karena Sukron dari kelompok analisis fisik. Jadi mungkin itu tadi tanggung jawab Sukron untuk menjelaskan ke teman-teman cara untuk menganalisis arahan fungsi kawasan. Untuk analisis arahan fungsi kawasan, teman-teman bisa lihat laporan aplikasi SIK kita di semester 4 itu yang laporan aplikasi SIK yang ke-9. Itu kita pernah buat arahan fungsi kawasan. Itu bisa teman-teman lihat di sana. Kemudian kalau tidak, bisa teman-teman lihat di makalah Unwil kelompok Sukron yang kelompok 1, yang bagian makalah Sukronnya itu ada modul untuk arahan fungsi kawasannya. Itu arahan fungsi kawasannya, jadi udah Sukron jelaskan sebagai perwakilan dari kelompok 1, dari kelompok analisis fisik. Sebenarnya di analisis fisik ini masih ada satu lagi, yaitu kemampuan lahan. Nah, kemampuan lahan itu datanya itu sebenarnya sudah ada di kita semua. Dia pakai lereng, cuman lerengnya itu tinggal kita ubah jadi 7 kelas untuk analisis kemampuan lahan. Kemudian untuk tanahnya. Nah, untuk tanahnya, datanya ini sedikit agak banyak untuk kemampuan lahan. Dia butuh untuk tekstur dan lain-lain. Itu juga belum bisa Sukron bagikan sekarang atau share sekarang cara analisisnya, karena belum belajar juga. Nanti rencananya mau belajar juga sama kelas sebelah cara analisis kemampuan lahan. Nah, teman-teman, kalau ada teman di kelas sebelah yang sudah bisa kemampuan lahan, teman-teman silakan untuk belajar ke kelas sebelah. Biar nanti waktu kita Zoom lagi, kita bisa diskusi banyak. Karena ada beberapa yang sudah bisa analisis kemampuan lahan. Nah, sebenarnya kita kan sampai minggu ini, Bapak kan nyuruh udah sampai ke analisis kebencanaan. Nah, analisis kebencanaan itu mari kita belajar sama-sama. Namun karena kemarin kita udah ada bagi kelompok, ada fisik, kemudian ada kebencanaan. Nah, mungkin kita untuk menyeragam, kalau kita belajar masing-masing, mungkin tutorialnya di YouTube itu bakalan banyak dan berbeda-beda. Mungkin kita bisa minta tolong ke kelompok 2, kelompok analisis bencana kemarin, untuk membagikan cara analisis kebencanaan. Biar analisis kita seragam untuk seluruh kecamatan di Batanghari. Mungkin bisa kita atur lagi jadwalnya untuk diskusi mengenai analisis kebencanaan. Mungkin itu aja teman-teman. Suruh kembalikan ke ketua. Oke, Suk, makasih, Suk. Kan itu 3 peta kalau selesai. Jadi bisa tuh kan Wak Zoom lo lihat. Mbak harusnya untuk overlay-nya tuh Wak Zoom lo lihat, Suk, untuk diskusi. Untuk Untuk fungsi kawasan, untuk fungsi iya. kawasannya. Jadi beko kan seragam. Iya. Nah, untuk fungsi kawasannya sebenarnya enggak lama yo. Untuk analisis palingan yang lama tuh proses yang di ArcGIS-nya. Jadi langkah-langkahnya tuh enggak banyak, cuman dikit, cuman prosesingnya itu pas nanti intersect itu yang cuman agak lama. Dan mungkin malam nanti juga bisa kita Zoom-nya, atau mau besok atau kapan terserah, ikut aja. Ya mungkin kawan-kawan gue kan masih ada yang peta curah hujannya atau lereng atau tanahnya yang alun siap. Jadi Iya. beko kalau alas siap tigonya, beko tinggal fungsi kawasan selesai. Overlay bareng-bareng gitu. Iya. Atau besok aja yuk. Jadi hari ini teman-teman bisa buat dulu, coba-coba buat ketiga peta dasar tadi untuk masing-masing kecamatan, curah hujan, lereng, sama peta tanah. Jadi teman-teman silakan buat dulu yang per kecamatannya. Nanti kalau udah siap semua, baru kita mungkin diskusi untuk arahan fungsi kawasan lagi. Biar sebenarnya untuk arahan fungsi kawasan bisa langkah-langkahnya bisa kita lihat di modul aplikasi laporan aplikasi SIK atau di makalah kelompok 1. Tapi karena kata ketua tadi
untuk menyeragamkan analisisnya biar nggak ada keliruan, mungkin kita bisa Zoom, kita diskusi lagi di Zoom, dan untuk waktunya Syukron ngikut aja. Oke, Oke, yuk. Sup. Mbak kawan masih ada yang ditanyakan? Untuk sekarang pas dulu yuk. Oke. Belum lagi. Akhiri sih, Sup. Baiklah teman-teman, mungkin dari analisis fisik khususnya fungsi